Oke, halo semua, selamat datang di channel ini. Kita coba untuk mempelajari tentang bahasa pemrograman baru di channel ini ya, bukan berarti bahasa pemrogramannya yang baru, tapi kita coba untuk mempelajari bahasa pemrograman Python, di mana di channel ini kita sebetulnya lebih fokus ke JavaScript, tapi kita coba untuk mempelajari dasarnya pemrograman Python. Nah, di sini saya ada bikin satu buah folder di mana namanya itu adalah Python, ya. Jadi nanti ini adalah, tempat kita menyimpan semua, kode file Python kita, ya. Nah, hari ini saya coba untuk, membahas terlebih dahulu, pemrograman dasar. Jadi pemrograman dasar untuk Python, minta tolong untuk teman-teman mempersiapkan, beberapa hal. Jadi silakan dibuka, Google Chrome, and then di situ coba dicari Python, ya. Jadi nanti, dia ada di website python.org ya. Eee, minta tolong nanti teman-teman untuk install dulu. Jadi, default-nya itu sebetulnya nggak ada ya kalau Python itu. Jadi nanti kalian install dulu yang ini, pilih aja yang latest version, Python 3.12.2, nanti scroll aja, kalian scroll ke bawah, cari yang di bagian file. Nah, di sini tinggal kalian sesuaikan saja dengan, OS kalian masing-masing. Kalau saya itu pakai Windows. Windows itu pakai aja yang Windows, installer, ARM, 64. Nah, nanti tinggal di-install aja, ya. Oh, sorry, ada 2 sebenarnya, boleh yang ARM sama yang recommended aja ya, yang 64 bit. Sorry, ini tinggal diklik aja, nanti tinggal tunggu, ya. Nah, nanti udah di-download. Ketika sudah di-download, ya kita coba. Saya udah download sih sebenarnya, nanti kan kalian udah download ya. Saya coba buka, saya di folder download. Nah, ini folder download ya. Nah, ini nanti tinggal di double klik aja, teman-teman. Nah, nanti kalian tinggal, install aja, tinggal di-install aja. Jadi karena saya udah ke-install, jadi dia nggak ini ya, apa namanya, dia nggak, bisa buka menu yang sama kayak yang punya teman-teman, tapi nanti tinggal install aja, dia nanti ada di atas use recommended atau apa gitu. Install use recommended atau apa, saya lupa, pokoknya di use recommended itu diklik, terus nanti ada, apa namanya, disable ya, disable, eee, path length disable path length atau apa gitu, saya lupa ya, disable path length limit Python. Nah, ya, nanti ketika dia minta disable path length limit Python itu enter aja, kayak gitu, ya. Kita coba cek ya di gambar. Nah, nih yang ini. Ya nanti, teman-teman coba untuk, ini aja, nah yang ini nih, disable path length limit, ini nanti silahkan klik aja. Oke, kalau udah, nanti kalau misalnya udah selesai diinstal, ini saya close ya, saya close. Kalau sudah selesai diinstal, silakan teman-teman buka, command prompt teman-teman atau terminal teman-teman, tinggal tulis saja Python min version gitu. Nanti kalau misalnya muncul Python 3.117 atau mungkin, versi, Python teman-teman, ya udah berarti udah terinstall gitu aja. Oke, itu adalah yang pertama ya. Jadi yang pertama yang perlu teman-teman siapin adalah ya Python-nya gitu loh. Kalau udah selesai install Python, baru setelah itu kita coba masuk ke Visual Studio Code-nya. Nanti minta tolong teman-teman install, Python ya. Hmm. Oke, fetching extension cancel. Nah, nih Python boleh silakan diinstal untuk NB extension-nya, sorry. Jadi nanti biar, kita lebih mudah lagi nih untuk misal mau, ngoding di Python. Ini kayaknya pakai data sendiri ya, bener ya? Wait. Oke.
try to download. Oke, saya nggak bisa install dari itu ya. Nah, nanti dari VISX juga sama aja. V6. Ini saya coba untuk install MS Python 2024 2.1. Oh, saya udah ada install sekali. Jadi tinggal dipakai aja. Oh, look, mana itu ya? Wait. Oh, tadi enggak gitu kah? Oke, kita coba tunggu dulu. Install from, saya coba tunggu ya. Oh, biasanya dia kalau udah install gitu langsung ke install harusnya. Configure. Edit document. Sing. Nah, saya sebenarnya udah ada install ya. Maksudnya kalau misalnya kalian dari sini lama, mending langsung aja cari install from via SIX ya. Ini installnya dari Visual Studio Code langsung juga, sebenarnya sama aja. Nanti tinggal diklik install, nah nanti dia akan installing by VSIX V6. Nah, ini tunggu aja sampai nanti sudah berhasil. Kalau udah berhasil nanti dia tulisannya install. Sama kayak yang ekstensi saya yang lain. Nah, nanti dia ada tulisan install gitu. Tuh, ini buat Python semua ini. Lagi installing ya dia ya. Sabar aja tungguin. Kita belum nih. Oh iya teman-teman, sembari nunggu, saya coba untuk jelasin ini ya. Jadi Python itu kita bisa sebenarnya ini udah bisa nih. Ya, ini udah jalan ya. Tinggal kita dicoba reload. Oke, katanya kita bisa bikin Python file menggunakan ekstensinya itu adalah the PY ya. Kita juga bisa create environment-nya, run debug Python file, explore, markdown. Nice. Oke. Jadi kita bisa tinggal tambahin. Nah, tadi saya mau jelasin tentang terminal yang bawaan Python, apa yang namanya? Bentar. Jadi ada yang namanya mode interaktif Python. Nah, fitur ini juga dikenal dengan shell, console, REPL ya, atau read eval print loop, interpreter dan sebagainya. Cara bukanya adalah menggunakan kita klik aja Python kayak gini. Nah, nanti tinggal masuk ke dalam ininya tadi ya, terminalnya tadi atau konsolnya tadi atau shell interpreternya si Python. Jadi Python itu adalah bahasa pemrograman yang tidak memerlukan compiling. Jadi dia interpret langsung gitu ya. Let's say di sini saya bikin A sama dengan ini, bikin variabel ya. 1 gitu ya. Berarti saya print A misal. Print A. Maka akan muncul angka 1. Atau mungkin kita lakukan misal sama dengan A plus 1 plus 2 misalnya. Habis itu kita print A lagi. Nah, hasilnya tadi. Kalau mau exit kalian tinggal klik aja ketik aja kayak gini. Exit atau ada satu lagi caranya, itu adalah menggunakan Ctrl Z terus enter aja. Sama ya. Oke, jadi itu ya tadi yang namanya adalah mode interaktif.
Python. Sip. Kalau udah keinstall nanti silahkan di sini dibikin aja misal test.py. Ya py ya, memang pakainya dia py. Nah nanti ada kalau saya pakai Visual Studio Code icon, jadi nanti ada lambang Python-nya nih. Ya, jadinya asik ya, kelihatannya lebih ini. Nah kita coba untuk tes print, let's say hello world, set, gitu kan. Habis itu nanti kita tinggal jalan, dia nggak pakai titik koma, ini biasanya. Kita tinggal jalanin aja run Python file-nya. Set. Nanti dia akan dia akan jalanin by terminal yang ada di sini. Nah, nanti muncul hello world. Saya coba pindahin ke kanan. Terus misal di sini saya print lagi. Misal apa? Nama saya ya. Nanti kita tinggal klik. Nah, nanti dia langsung jalanin hello world di kanan. Ya, itu untuk Python. Jadi kita akan coba untuk mempelajari bahasa pemrograman baru. Jangan lupa untuk instalasinya. Oh iya, sebenarnya kenapa saya pengen ngajarin Python? Karena di sini saya coba jelasin dulu ya. Nah, Python bikin komennya kayak gini ya, pakai pagar gitu ya. Dia banyak pakai pagar. Jadi kenapa kita belajar Python? Karena Python itu adalah salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mudah dipelajari. Sebenarnya dipelajarinya memang mudah, tapi ketika implementasi itu orang kadang suka bingung sih. Ya, jadi kalau misalnya belajar Python itu, belajar Python tuh kadang orang tuh bingung mau pakai Python tuh untuk apa. Padahal Python ini ada banyak banget yang bisa dilakukan ya. Maksudnya menggunakan Python, salah satunya itu adalah pembuatan program untuk hacking. Nah ini biasanya pakai Python. Terus ada juga untuk GUI ya, itu desktop bisa. Sekarang bisa juga untuk backend ya, ada ya Bash kayak gitu kan. Terus juga bisa untuk mobile app, terus bisa juga untuk web, IoT, game, dan sebagainya lah ya. Sebenarnya ada banyak banget sebenarnya. Cuman kadang data, bidang data ya, data science. Ini yang sampai lupa, science, engineer, gimana tulisannya? Engineer. Terus mining ya, data mining yang pakai Python. Terus ada juga ML ya, machine learning, AI ya, itu pakai Python dan sebagainya. Ya ada banyak banget sebetulnya yang bisa kita pakai untuk implementasi Python. Cuman kadang orang bingung aja gitu kan. Nah, bahasa pemrograman Python ini itu ditemukan oleh ada yang namanya, kita tinggal pakai ini. Nah, penemu Python ya. Penemu Python itu adalah Guido van Rossum. Terima kasih banget sama Pak Guido van Rossum ini, Mr. Guido van Rossum, yang sudah menciptakan atau menemukan bahasa pemrograman Python. Di mana sebetulnya pemrograman Python ini hampir mirip dengan bahasa manusia gitu ya. Bahasa manusia, bukan mirip sama manusia, tapi bahasa manusia, di mana pembuatan variabel dan juga mungkin ada banyak fungsi itu lebih gimana ya bilangnya, lebih mirip gitu daripada bahasa pemrograman lain. Contoh kalau misalnya kita mau bikin print kayak gitu ya, mau memunculkan konsol, misal halo gitu kan. Kalau di Python kayak gini aja gitu kan, nggak sulit kalau kita pakai misal bahasa C, ya kan, bahasa C++. Misal kalau di Java itu sistem print line out atau apa gitu, sistem print out line, itu kan panjang gitu ya, banyak, dan juga ya susah gitu ya untuk kita ingatnya. Nah,
menggunakan Python kita nggak perlu bikin sistem-sistem. Dan ingat kalau misalnya di Python itu kecuali kalian mau import library ya, misal lib atau apa ya, itu memang beda cerita. Cuman di sini kita nggak perlu banyak untuk ngambil package. Kita bisa langsung jalanin aja. Misal kita mau bikin program apa, langsung bisa kita implementasiin ke dalam bahasa pemrograman Python. Nah, asiknya lagi Python ini banyak yang lebih mirip ke bahasa sehari-hari. Contoh, pembuatan array ya. Array itu dia menggunakan list kayak gitu. Jadi ya konsepnya sama kan. Jadi list itu memang array gitu. Nah, dia memanggil array itu bukan array tapi dia list. Nah, banyak lagi lah, nanti kita coba pelajari satu-satu ya di next video. Jadi kenapa sih kita harus belajar Python gitu? Kenapa kita harus belajar Python? Kenapa kita harus belajar Python? Oke. Gitu ya. Kita coba untuk cek multi-line ininya ada nggak? Bukan ya. Saya lupa ini multi-line-nya kayak gimana. Cuman nanti kita coba. Yang pertama adalah Python itu cepat dan efektif ketika pembuatan program ya. Menurut saya memang kalau untuk program yang ketika dijalankan itu adalah yang lebih cepat tuh yang compile gitu. Yang interpret itu kita bikin programnya doang yang cepat. Tapi ketika harus dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang compile, contoh C++ kayak gitu ya, atau C#, nah itu seharusnya sih lebih cepat yang compile. Gitu. Ya, yang kedua itu adalah mudah dipelajari. Yang ketiga itu adalah banyak digunakan di perusahaan. Nah, ini salah satu keunggulan juga ya. Jadi Python itu sekarang udah apalagi di Indonesia itu udah banyak juga yang pakai. Mungkin mau bikin database backend biasanya ada juga yang pakai di Indonesia. Terus juga untuk data ya udah pasti lah ya. Bidang data tuh sekarang di Indonesia pakai Python itu udah banyak banget. Terus yang keempat itu adalah mungkin cuman ingin belajar aja gitu ya. Cuma iseng lah ya, iseng belajar pemrograman. Kenapa saya bilang cuma iseng belajar pemrograman menggunakan Python itu asik? Karena ya itu tadi ya, karena dia memang mudah untuk dipelajari. Memang mudah untuk dipelajari, maka ketika kita ingin cuma belajar bahasa pemrograman aja menggunakan Python itu ya asik-asik aja gitu. Karena saya juga di awal itu sempat belajar Python ya cuma iseng aja gitu, cuma pengen tahu gitu kan. Cuman nggak saya dalemin dulu ya. Cuman sekarang udah sering aja gara-gara dipakai di kampus. Makanya saya harus belajar juga. Nah, jadi ini ada beberapa alasan yang mungkin bisa jadi panduan teman-teman untuk kenapa belajar Python. Yang kelima boleh nanti teman-teman isi sendiri aja. Kalau misalnya mau belajar Python tuh kenapa? Gitu kan. Nah, mungkin videonya sampai situ dulu. Nanti kita coba lanjutkan lagi materi kita di dasar dari Python. Sebenarnya sama ya sintaks, cuman beda sintaks saja. Mungkin nanti ya kita udah pernah belajar variabel tipe data di dalam JavaScript. Ya di sini juga ada variabel tipe data gitu ya. Materi dia dasar. Ya, jadi yang pertama tadi ada variabel dan tipe data. Terus yang kedua mungkin nanti kita belajar juga kalau di JavaScript ada ini ya, saya lupa gini. Fungsi ya kan, fungsi belut ada, array juga ada. Ini saya masih acak ini ya. Saya belum ini materinya belum saya bikin silabusnya. Cuma habis ini saya bikin variabel tipe data, fungsi, loop, array, terus ada juga apa lagi ya? Conditional statement. Ini udah pasti lah ya. Conditional statement. Looping dari udah, apa lagi ya? Ya dan lain-lain lah. Pokoknya ada banyak. Nanti
yang udah pernah kita pelajarin di JavaScript, ya di sini juga sebenarnya ada, cuman beda sintaks ya. Beda sintaks. Sintaks itu apa sih? Gitu ya. Sintaks itu adalah aturan penulisan kode program. Jadi contoh misalnya kalau di JavaScript kita mau bikin variabel kan pakai let gitu ya. Let nama gitu kan. Cuma kalau di Python kita nggak perlu gitu. Kita tinggal panggil aja namanya udah, dan nggak perlu titik koma. Ini adalah Python ya, ini JavaScript, ini JS, ini Python, PY gitu. Jadi ya sebenarnya konsepnya sama, cuman beda sintaks ya. Jadi untuk dasar sebenarnya sama, cuman beda sintaks. Jadi nanti kita lebih fokus kepada dasarnya Python dulu, baru nanti mungkin di akhir kita akan coba untuk belajar studi kasus, mungkin kayak contoh data science, mining kayak gitu ya, dan lain-lain ya. Kita tunggu aja kayak gimana. Jangan lupa untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, silakan untuk ditanyakan di kolom komentar. Kalau saya sebenarnya ada grup untuk teman-teman yang ingin join ke kelas informatika atau mungkin kelas-kelas gratis pemrograman. Nanti saya coba untuk lampirkan ya di grup deskripsi grup, deskripsi video, deskripsi grup beda lagi. Oke, thank you semuanya yang udah nonton. Jangan lupa untuk terus belajar. Dadah.